Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadhiratul Laili dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Adaptasi Lintas Budaya Alat Ukur Psikologi Teacher Self-Efficacy. Penelitian ini bertujuan untuk adaptasi lintas budaya skala teacher self-efficacy dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena skala teacher self-efficacy ini masih jarang digunakan di Indonesia, terutama untuk guru pendidikan anak usia dini. Definisi konseptual dari self-efficacy adalah keyakinan yang mengacu pada keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk berhasil melakukan tindakan tertentu. Proses adaptasi lintas budaya ini mengacu pada pedoman proses adaptasi lintas budaya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Beaton tahun 2000, di mana adaptasi ini terdiri dari 6 tahapan. Tahap yang pertama adalah translation, tahap yang kedua adalah sintesis, tahap yang ketiga back translation, tahap yang keempat expert committee review, tahap yang kelima adalah pre-testing, dan yang terakhir adalah submission seluruh report ke development. Baik, saya akan menjelaskan secara detail masing-masing tahapan. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu translation. Pada tahap ini adalah menerjemahkan ke dalam bahasa target. Nah, karena teacher self-efficacy ini dari bahasa Inggris, maka teacher self-efficacy skill ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang menerjemahkan ada 2 orang dan mereka harus memiliki profil atau latar belakang yang berbeda, di mana penerjemah 1 yang kita singkat dengan T1 harus memahami konsep yang diperiksa dalam kuesioner tersebut. Dalam hal ini, penerjemah yang pertama ini adalah yang memiliki latar belakang psikologi sekaligus mampu bahasa Inggris. Kemudian penerjemah yang kedua yang di sini kita singkat T2 itu tidak boleh orang yang memahami konsep dari kuesioner yang diperiksa. Oleh karena itu, penerjemah kedua ini adalah tidak boleh dari latar belakang bidang psikologi, namun faham atau mampu atau memiliki kompetensi dalam bahasa Inggris. Tahap yang kedua adalah synthesis of the translation. Kedua penerjemah ini duduk bersama untuk melakukan sintesis hasil dari penerjemah pertama atau T1 dan hasil dari penerjemah kedua atau T2. Nah, sintesis ini nanti menjadi hasil terjemahan T12. Tahap ketiga adalah back translation. Berdasarkan kuesioner versi T1 dan 2, maka kuesioner ini diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, penerjemah dalam tahap 3 back translation ini adalah native, artinya mereka memang orang-orang yang dari negara yang berbahasa Inggris asli atau bahasa Inggris adalah sebagai bahasa ibu mereka. Tahap yang keempat adalah expert committee review. Dalam expert committee ini terdiri dari ahli psikometri, ahli psikologi, ahli bahasa, dan penerjemah. Semua ahli yang terlibat ini melakukan konsensus tentang semua perbedaan yang ada di kuesioner. Jadi
kuesioner asli, kemudian terjemahan T1, T2, T12, kemudian back translation 1 dan 2, ini semuanya direview supaya mencapai kesetaraan yang terdiri dari 4 bidang, yaitu kesetaraan semantik, idiomatik, eksperimen, dan konseptual. Dari tahap 4 ini menghasilkan pre-final version. Kemudian kuesioner pre-final version ini harus kita uji cobakan kepada responden yang memiliki kriteria hampir sama dengan responden asli. Idealnya antara 30 hingga 40 orang yang harus diuji. Nah, responden dalam uji coba ini adalah 58 orang guru PAUD yang berada di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tahap 6 yaitu written report. Ini adalah tahap terakhir dalam proses adaptasi ini, yaitu membuat laporan sih sebenarnya. Jadi membuat laporan dari seluruh tahapan. Nah, untuk analisisnya kita menggunakan SPSS. Hasilnya menunjukkan semua item, yaitu 12 item dari teacher self-efficacy, validitas itemnya antara 0,395 hingga 0,891, dan reliabilitas Cron-Bah alfanya yaitu 0,934 yang menunjukkan reliable. Adapun detailnya bisa kita sampaikan di sini. Item yang pertama, seberapa mampu Anda mengendalikan perilaku mengganggu siswa di dalam kelas? Validitasnya 0,395. Item yang kedua, seberapa mampu Anda memotivasi siswa yang memiliki minat rendah dalam menyelesaikan tugas di sekolah? Validitasnya 0,639. Kemudian item yang ketiga, seberapa mampu Anda meminta siswa agar yakin dapat menyelesaikan tugas di sekolah? Validitasnya 0,697. Item yang keempat, seberapa mampu Anda membantu siswa menghargai belajar? Validitasnya 0,773. Item 5, seberapa mampu Anda menyusun pertanyaan yang baik untuk siswa? Validitasnya 0,799. Kemudian item nomor 6, seberapa mampu Anda meminta siswa mematuhi peraturan di kelas? Validitasnya 0,832. Selanjutnya item nomor 7, seberapa mampu Anda menenangkan siswa yang membuat gaduh atau bising? Validitasnya 0,791. Item nomor 8, seberapa mampu Anda membangun sistem manajemen kelas dengan setiap kelompok siswa? Validitasnya 0,827. Item nomor 9, seberapa mampu Anda menerapkan berbagai jenis strategi penilaian? Validitasnya 0,775. Item nomor 10, seberapa mampu Anda memberikan cara penjelasan lain ketika mendapati siswa bingung? Validitasnya 0,843. Item nomor 11, seberapa mampu Anda memberikan pendampingan pada keluarga dalam membantu anak mereka belajar dengan baik di sekolah? Validitasnya 0,881. Dan yang terakhir, item nomor 12, seberapa mampu Anda menerapkan alternatif strategi mengajar di kelas Anda? Validitasnya 0,891. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa secara analisis kuantitatif diperoleh data statistik secara empiris bahwa seluruh item memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas item, sehingga alat ukur teacher self-efficacy dapat digunakan di Indonesia. Demikian hasil penelitian internal kami yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.